Oke Mas Nur, jumpa lagi dengan saya Bilong Motovlog. Haha, boys lur. Oke, jadi sore ini ceritanya itu aku pengen sharing ya. Ini itu karbonisi genjo baru aja tak ganti. Jadi sekitar 4 hari yang lalu itu karbonisi genjo sudah tak ganti. Ini pakai merek apa? Jadi ini karbonisi genjo yang terpasang sekarang saat ini itu pakai Jupiter Z ya. Jupiter Z tahun 2006 yang biasanya itu disebut Jupiter Burhan atau burung hantu. Kalau teman-teman biasanya nyebutnya itu Jupiter ceguk ya. Dan untuk mereknya itu apa? Jadi ini mereknya itu Mikuni. Nah, dan perbedaan yang paling mencolok itu di karbu yang Jupiter ini itu nggak pakai keran bensin ya bro. Jadi langsung selang, langsung dapat ke karbu. Kalau di orinya Grand kan harus pakai keran dulu. Nah, dan ini tuh tidak perlu pakai keran, jadi kerannya bisa langsung dicopot, langsung diaplikasikan ke karbu yang sini bro. Sini bro. Nah, ini kan mereknya Mikuni. Dan ini itu merupakan copotan ya, jadi wajar kalau kotor kayak gini. Kebetulan ini punyanya temanku sudah ganti karbu yang lain. Jadi wes ini tak pinjem gitu loh, karena karbonisi genjo kan sudah tidak waras gitu loh. Jadi setelah ini sering bawa sendiri, makanya tak ganti pakai punyanya temanku ini, yaitu Jupiter Z. Dia motornya juga Grand, jadi ini otomatis bisa langsung PNP ya. Ini manifolnya juga pakai punyanya Jupiter Z. Terus biasanya banyak yang tanya, bang untuk PJMG nya gimana? Jadi ini untuk PJMG nya itu aku pakai ori dari bawaan Jupiter ini bro, jadi nggak tak ganti punyanya Grand tuh enggak. Jadi aku pakai orinya ini karena bagiku ya untuk performanya itu sudah mumpuni lah, atau bisa dikatakan sudah cukup gitu. Jadi ya wes, mungkin ini ya yang perlu diganti itu di bagian skepnya sini. Skepnya itu wajib ganti karena harus menyesuaikan untuk spek dari karbunya ini. Mungkin ada yang tanya, bang untuk pemasangannya gimana, ada kendala atau enggak? Untuk pemasangannya itu enggak ada kendala ya bro, aman. Yang penting itu bisa nyetelnya di bagian mesin. Untuk apa, untuk percampuran bahan bakar itu bisa nyetel, sama untuk ini untuk jalur kabelnya ini, kabel gasnya ini. Jadi itu nggak bisa pakai dudukannya dari Grand. Kalau Grand kan dari sini itu terus turun ke rangka itu bagian kanan. Kalau pakai yang Jupiter ini nggak bisa, jadi harus lewat kiri. Jadi perlu penyesuaian gimana caranya agar tidak gasnya itu nggak nyantol gitu loh kalau pas belok kiri atau kanan. Karena kemarin itu aku sempat gasnya itu nyantol kalau belok kiri, makanya aku atur ulang untuk jalur gasnya. Aku nggak ikut dari ori ini Grand, jadi aku buat jalur sendiri. Dan untuk olornya tuh nggak perlu diganti ya bro, olornya masih sama, jadi cuman ganti di skep aja. Kalau perlu perskepnya juga diganti, terus manifold sama karbunya itu diganti. Untuk karet manifoldnya ini, karet yang ke filter ini aku pakai orinya Grand bisa. Oke, dan videonya saya lanjutkan, jadi langsung aja ya. Setelah tadi tak kasih beberapa penjelasan mengenai karbu ini, langsung aja kita coba tes jalan yaitu, karena sudah lama juga aku nggak konten pakai si genjo buat jalan karena yo lagi PPKM. Jadi jalan-jalan tuh banyak yang ditutup atau disekat. Jadi aku minta maaf kalau teman-teman yang nunggu konten dari saya pakai si genjo itu tertunda lama sekali, sekitar 2 mingguan. Dan aku juga mau aktifin GPS juga ya. Jadi aku pakai Ulisse karena ini speedonya kan mati kan. Jadi aku penasaran aja gitu loh, aku mau pasang Ulisse ini, nanti hasilnya sampai berapa. Semoga aja ada perubahan lah. Dan tak nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jadi untuk suaranya tuh kayak gini ya, kayak gini ya. Jadi ini sudah bisa langsam. Dan kemarin tuh sempat tak ganti membran vakumnya di karbu itu, dan ini sudah normal. Jadi ya wes, jalan ya. Kita muter deket-deket daerah sini aja karena ini masih PPKM.
Nah, jadi yang tak rasakan perbedaan dari karbo standar ke Jupiter Z Buran ini, itu untuk tarikan lebih apa ya, lebih jambak. Terus untuk tenaga atas itu kemarin sudah tak coba, itu bener-bener di luar ekspektasiku ya. Ternyata ya pakai karbo Jupiter ini tuh atasannya enak banget dan nggak boros ya. Itu nilai pentingnya, itu tenaganya ngisi tapi nggak boros. Jadi jos banget pakai ini tuh. Dan ini aku coba pakai GPS juga, jadi biar ketahuan berapa ya mentoknya pakai GPS tuh kalau tak pakein karbo dari Jupiter Z. Dan ini sore mungkin agak silau ya di kamera. Nanti tak cari jalan yang sepi aja biar bisa tak pakai buat test speednya gitu loh. Dan mungkin aku nggak bisa kasih perbandingan Jok sama karbo Karisma atau Supra 125, karena aku jujur aja belum pernah cobain yang karbo dari Supra 125 atau Karisma. Aku bisa kasih perbandingannya cuman antara karbonya standar Grand sama Jupiter Z ini bro. Bang, ini kan nggak pakai filter, ngempos nggak bang? Kalau ngempos enggaknya itu ya ngempos dikit, cuman napasnya itu tetap panjang, jadi lebih panjang dari Orini Grand dan lebih responsif ya mesinnya ya. Jadi ditarik itu lebih galak. Aku ngaran ini itu gasnya lebih galak. Wah, limit pisan. Wes mentok ini. Ya, bagiku sudah merasa cukup ya pakai karbu ini. Karena apa? Setelannya nggak berubah-berubah dan di mesin standar pun bisa diaplikasikan gitu loh. Oh ya, dan aku lupa, jika di video ini banyak adegan yang berbahaya, misalkan speeding, nggak patut untuk dicontoh, jangan ditiru ya. Karena di sini aku untuk speeding juga lihat-lihat kok situasi ya. Jadi kalau jalan sepi aku gas, kalau rame kayak gini aku cuman jalan santai. Sekaligus membuktikan kalau karbu ini tuh nggak harus dipakai buat geret-geretan, nggak pakai tarik-tarikan gitu loh, nggak buat ngebut. Jadi buat harian pun tetap oke gitu loh. Dan kendala apa yang saya alami setelah kepasang ini, jadi ini opini saya, mungkin teman-teman yang lain yang sudah pernah pakai karbo dari Jupiter diaplikasikan ke Grandnya itu mungkin nanti bisa nambahin kendalanya apa di kolom komentar. Kalau saya pribadi kendalanya itu kalau mesin dingin ya, mesin dingin itu harus dipanasin yang lumayan lama gitu loh. Jadi manasin itu sudah sekitar 2-3 menitan. Karena saya pernah tak panasin 1 menit itu tenaganya itu ngempos, jadi bensin itu kayak telat gitu loh. Makanya saya kalau pakai ini tuh harus tak panasin dulu ya, minimal 2 menitan sampai 3 menitan biar mesinnya itu bener-bener ready. Jadi nggak bisa starter pancar mobil tuh nggak bisa ya. Jadi itu yang tak rasain perbedaan ya. Tapi kalau untuk performa jelas jauh pakai karbo Jupiter ini enak banget. Ini gigi 3.
dipakai buat ngebut juga enak, dipakai buat santai kayak gini tuh juga enak bro. Nanti untuk setelannya tinggal kalian menyesuaikan aja untuk setelan angin-anginnya sama setelan gasnya. Kalau ini aku minta setelannya tuh nggak begitu basah, karena apa ya, motor ini tuh jarang banget tak pakai buat kebut-kebutan, karena ini motor daily use. Jadi ya wis, aku minta sama temanku setelin karbon itu jangan terlalu basah, karena kalau terlalu basah tuh buat atasan tuh enak, tapi kalau buat bawahan tuh nggak enak gitu. Itu menurut saya ya, mungkin teman-teman punya opini lain silahkan, nggak apa-apa. Dan ini aku cuman muter daerah kecamatan aja, jadi aku nggak ke Semen, Gunung Kidul atau ke Sukoharjo kota, enggak. Jadi cuman muter daerah sini aja, karena yo mengobati rasa rindu kalian gitu loh sama kontenku. Jadi ya wes, ini tak buat ke, kebetulan aku juga lagi rain karbu. Oh ya, dan ini untuk final gearnya itu masih sama, masih 1436. Terus businya aku pakai Champion, per kopling pakai smash, terus kompas ganda sama kampas koplingnya itu standar grand ya, jadi nggak ada yang tak ubah. Aku masih pakai spek yang dulu karena belum apa ya, belum siap buat upgrade dulu gitu loh. Jadi aku benahin dulu di sektor karbonnya, baru nanti insya Allah kedepannya aku masuk ke rehab tahap mesin. Karena untuk bodi si Genjo ini juga masih banyak PR-nya gitu loh. Ini yang penting fungsional dulu gitu aku. Jadi untuk ketataannya itu belum ketata sepenuhnya. Jadi yang penting itu fungsional sama bisa dipakai dulu aku gitu. Dan nanti tak berhenti, tak perlihat ke ya, di GPS tuh dapat berapa. Tadi tak gas sudah mentok, tapi nggak dari posisi berhenti, tadi dari posisi gigi 2. Dan untuk tipikal kalau pakai karbu Jupiter Z ini, kalau ditarik halus itu sedikit ngok, jadi kayak kebanyakan anginnya. Tapi kalau digeret paksa gini itu langsung jambak bro. Jadi tipikalnya ini itu sebenarnya buat lop-lopan enak, jadi disentek itu langsung respon gitu loh. Tapi kalau digeret halus sering oke. Jadi ya ada kelebihannya, ada kekurangan ya. Ini nanti tinggal gimana menyesuaikan dengan kebutuhan. Karena kan ini juga bukan karbu standar, jadi ya wajar kalau ada kelebihan sama kekurangannya. Kita nyandi gigi 2. Tiga. 4. Ini sudah mentok ya gasnya ya. Wes lorot eman mesin standar, eman mesin standar. Aku tak cari tempat buat berhenti sini wae ya. Sini ya. Aduh. Nah, jadi kayak gini, mesinnya itu masih standar. Duh, miring banget. Kayak gini ya, mesinnya masih standar, nggak ada yang tak ubah. Dan untuk hasil GPS nya berapa kita lihat. Dan
Aduh, ini mesin standar, jadi maksimal cuman 79 ya. Ini kan ada apa, top speednya berapa maksimalnya. Jadi ini mesin standar, cuman karbu Jupiter sama pair kopling dari Smash maksimal 79. Jadi ini 80 kurang sedikit. Dan ya wes, karena ini juga mesin standar, aku sudah cukup lah. Karena ini juga motor dipakai buat harian juga, belum up spec. Jadi mungkin kayak gini aja dulu, semoga videonya ada manfaatnya ya. Mohon maaf kalau tadi ada adegan kebut-kebutan di jalan. Saya mohon maaf, jangan ditiru. Karena ini juga untuk mengetes seberapa atau larinya si Genzo sebenarnya itu kalau pakai GPS. Oke, mungkin kayak gini aja dulu. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel saya Bilong Motovlog. Dan saya Bilong Motovlog is end.